Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Fungsi dari berkembang biak yaitu untuk dapat menghasilkan keturunan. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan, namun tidak semua tumbuhan memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Lalu, bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut ya? Sebelum lebih jauh menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Selain berkembang biak dengan cara generatif, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita cari tahu. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, individu baru tumbuhan berasal dari bagian-bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Ada dua macam perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Jadi, dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Terdiri dari tunas, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma atau disebut juga sebagai akar tinggal atau akar rimpang. Selanjutnya, geragi atau stolon, tunas adventif, dan spora. Mari kita bahas satu persatu. Tunas. Tunas ini muncul dari tumbuhan induknya yang telah dewasa atau tua. Tunas muda tersebut lalu tumbuh jadi tumbuhan baru serta tumbuh di sekeliling induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang dan bambu. Selanjutnya, bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut umbi. Perkembangbiakan secara vegetatif ini ada 3 macam, yaitu umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang bombay, umbi batang, contohnya kentang, umbi jalar. Yang ketiga, umbi akar. Contohnya tumbuhan singkong dan wortel. Coba kalian sebutkan tumbuhan mana lagi yang termasuk umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar dalam perkembangbiakan secara vegetatifnya.
Selanjutnya rizoma. Rizoma disebut juga sebagai akar tinggal atau akar rimpang. Adalah batang yang tumbuh menjalar pada bagian permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas, sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu lengkuas, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif secara geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya adalah stroberi, pegagan, dan rumput teki. Perkembangbiakan secara vegetatif alami lainnya yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di luar bagian batang. Tunas ini tumbuh pada tepi daun, contohnya seperti pada tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami dengan spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Spora ini merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan ada berbagai macam. Yuk kita pelajari bersama. Yang pertama ada stek batang. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat distek antara lain singkong, tebu, mawar, melati. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan selanjutnya yaitu mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Tujuan dari okulasi yaitu
menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Cara perkembangbiakan secara vegetatif buatan selanjutnya yaitu mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Perhatikan contoh berikut. Misalnya, ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat, tetapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga kedua berakar lemah, tetapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk-induknya dapat dipotong dan menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang biasa dikembangkan antara lain yaitu stroberi dan arbe. Setelah menyimak video penjelasan pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, ayo kita berlatih. Perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Catatlah informasi tentang 10 tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Catatlah pada tabel berikut. Sekian pembelajaran hari ini. Terus semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.